Kaum muslimin wal muslimat, ikhwatal iman, puji dan syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, ikhwatal iman, seperti yang pernah kita ulas di rangkaian kajian kita terakhir terkait tentang pembahasan mubtilatil a'mal yang dapat membatalkan amal. Kita mengulas permasalahan bagaimana sikap para salafus saleh ketika mereka beramal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka telah berikan, mereka melakukan apa yang telah mereka perbuat, dan dari apa yang mereka lakukan tersebut wa qulubuhum wajilah, hati mereka penuh dengan kecemasan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini terkait tentang orang-orang yang hati mereka dirundung kecemasan atas apa yang telah mereka perbuat? Apakah karena kesalahan yang telah mereka lakukan, di mana mereka yasriqun wa yaznun, di mana mereka mungkin melakukan perbuatan buruk dari kejahatan mencuri, berbuat zina, dan perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya, sehingga dosa inilah yang mungkin membuat mereka ketakutan. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintu Siddiq, bukan itu yang dimaksudkan di dalam ayat. Akan tetapi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat justru terkait tentang orang-orang yang menjalankan dan melakukan ibadah dan ketaatan, bukan dosa dan kemaksiatan. Kalau seseorang berbuat dosa dan kemaksiatan, lalu kemudian dia cemas, apa yang akan dia tanggung dari dosa tersebut? Ini adalah suatu hal yang wajar. Tetapi sesungguhnya ayat yang mulia ini bercerita tentang orang-orang yang yasumun wa yatasaddaqun. Ayat ini bercerita tentang orang-orang yang beribadah, menjalankan ketaatan seperti ibadah puasa, ada yang bersedekah, ada yang berbuat kebaikan-kebaikan yang memang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Wa qulubuhum wajilah. Akan tetapi hati mereka dirundung kecemasan. Padahal yang mereka lakukan adalah kebaikan. Padahal yang mereka jalankan adalah ketaatan, bukan dosa dan kemaksiatan, sebagaimana yang dikira oleh Aisyah radhiyallahu anha. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud dan makna daripada ayat yang mulia ini, di mana ayat ini bercerita terkait tentang orang-orang yang melakukan ketaatan berupa ibadah dan amal saleh. Kalau mereka menjalankan ketaatan dan ibadah dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang membuat hati mereka dirundung kecemasan? Maka dijelaskan oleh para ulama ikhwatal iman
kecemasan dan kekhawatiran yang ada di hati mereka, kendati pun mereka telah menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sesungguhnya bukanlah kekhawatiran akan janji Allah. Mereka sangat jauh dari ketakutan dan kekhawatiran tidak diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Karena mereka sangat yakin, mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memungkiri janjinya. Allah berjanji ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari apa yang telah mereka jalankan, baik itu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ataupun dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Terkait janji Allah terhadap ganjaran dan pahala dari sebuah ibadah, seperti yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis. Di antaranya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa menjalankan ibadah puasa Ramadan yang didasari dengan keimanan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyediakan untuknya ampunan dari kesalahan dan dosa yang telah berlalu. Dalam hadis yang lain, hal serupa juga didapatkan oleh orang-orang yang man qama ramadhana. Kalau tadi man sama, kalau sekarang man qama, yaitu orang yang melaksanakan qiyam di malam Ramadan. Imanan wa ihtisaban, yang didasari dengan keimanan, kemudian dia menjalankan itu dengan mengharap apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dari lipat ganda pahala, keberkahan, ibadah dan yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka Allah akan sediakan untuknya ampunan. Begitu juga hadis-hadis yang lain terkait tentang janji Allah Subhanahu wa taala dari sebuah ibadah dan ketaatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari firman Allah Subhanahu wa taala untuk memotivasi kaum muslimin agar beribadah, agar menjalankan ketaatan itu dengan sungguh-sungguh. Para salafus saleh, ikhwatal iman, sangat tidak meragukan janji Allah ini. Karena mereka begitu yakin bahwasanya Allah tidak ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lalu apa yang mereka khawatirkan? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka berpuasa, mereka bersedekah, mereka salat, mereka melakukan apapun bentuk dari ibadah dan ketaatan, wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka tetap cemas. Apa yang membuat mereka cemas? Kegalauan apa yang ada di hati mereka? Kembali kita katakan, bukan kecemasan Allah tidak berikan sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Sama sekali tidak. Tapi sesungguhnya yang mereka khawatirkan adalah, apakah ibadah yang mereka jalankan ini telah memenuhi ketentuan dan syarat yang dituntut di dalam ibadah tersebut. Makanya mereka sangat khawatir di dalam ibadahnya. Makanya mereka akan menjalankan ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Apa menjadi ketentuan? Bagaimana caranya? Seperti apa melaksanakannya? Maka mereka ada kekhawatiran sehingga ikhwatal iman, dengan itu terbukalah hati mereka untuk terus menimba ilmu, mendalami dan mencari tahu. Karena mereka sangat memahami, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Mereka sangat memahami apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika amalan yang mereka kerjakan tersebut tidak sesuai aturan.
Aturan di sini tentu aturan yang telah digariskan oleh Allah di dalam aturan agama kita, yaitu Alkitab was Sunnah. Apa yang termasuk dari bagian rukun, apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi ketentuan di dalam ibadah tersebut, maka mereka akan terus menambah ilmu dan pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap ibadah yang mereka lakukan. Makanya Imam Al-Bukhari memberikan satu bab di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Mestilah sebelum seseorang beramal, hendaklah terlebih dahulu dia berilmu. Maka harus ada kekhawatiran kalau amalan yang dia kerjakan ini tidak sesuai aturan. Kekhawatiran yang kedua, ikhwatal iman, akan kelemahan diri para salafus saleh sebagai seorang manusia, di mana manusia memiliki kekurangan. Dari sisi kekurangan inilah yang mereka khawatirkan. Telahkah mereka melaksanakan itu dengan baik dan sempurna? Karena mereka tahu bahwasanya diri mereka sebagai seorang manusia penuh dengan kekurangan. Hal inilah yang membuat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ikhwatal iman, dan begitu juga para a'immatul huda dan para ulama yang meniti jejak para salafus saleh, apapun amal yang telah mereka kerjakan, mereka sangat jauh dari sifat ujub. Mereka jauh dari sifat ujub dengan apa yang telah mereka perbuat. Karena mereka tahu mereka penuh dengan kekurangan. Ada taksir di dalam diri mereka. Inilah yang selalu mereka cemaskan di dalam ibadah mereka, ikhwatal iman. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dasar pemikiran ini akan menjadi acuan bagi kita dalam rangkaian pembahasan untuk kita menambah pemahaman dan ilmu terkait dengan ibadah bulan nan mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sesuai dengan rencana sesi pembahasan kita, kita akan ulas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah untuk bahan mengingatkan kita, untuk mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang mungkin sebelumnya telah khatam kita pelajari. Maka kita akan coba kelompokkan dengan beberapa pembahasan. Secara umum ada dua garis besar pembahasan. Yang pertama, kita akan kupas terkait dengan ibadah qiyam. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan pembahasan ibadah siyam. Kita bagi menjadi dua bahasan pokok. Maka ikhwatal iman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana menentukan masuknya bulan Ramadan, yang dengan dipastikan masuknya bulan Ramadan itulah awal di mana kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah qiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya untuk menentukan awal dan akhir puasa, yaitu Ramadan, adalah dengan cara ru'yah. Nabi mengatakan, sumu, berpuasalah
liru'yatihi, ketika melihat hilal. Ini yang disebut dan dinamakan dengan ru'yah. Wa aftiru, dan berhentilah puasa. Artinya berbukalah. Artinya seseorang masuk ke masa Id al-Fitri, yaitu kembali tidak berpuasa. Wa aftiru, kata Nabi SAW, dan penentuan Idul Fitri liru'yatihi, juga dengan cara ru'yah, yaitu dengan melihat hilal. Inilah cara penentuan awal dan akhir Ramadan berdasarkan sunnah Nabi SAW, yaitu dengan cara ru'yah. Namun bisa jadi di masa seseorang ru'yah, melihat hilal, ada fenomena alam, ada kondisi alam yang mungkin bisa terjadi. Apa kata Nabi? Fa in ghumma alaikum, kalau seandainya tertutup awan, kalau seandainya mendung, kata Nabi, sehingga kesulitan untuk ru'yah, melihat hilal, maka cara kedua, kata Nabi SAW, fa akmilu iddatash syahri 30. Dalam riwayat yang lain, fa akmilu iddatash sya'ban 30. Maka Nabi SAW mengatakan, bila tidak memungkinkan untuk ru'yah disebabkan karena cuaca mendung, maka kata Nabi SAW, yang kedua caranya adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan sebanyak 30 hari. Ini hadis kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari sunnah Nabi SAW, cara di dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Maka di akhir Sya'ban, di 29 Sya'ban, malam 29 Sya'ban, itu sudah dimulai ru'yah. Bila seandainya ikhwatal iman, ya, di tanggal 29 Sya'ban, artinya malam 30 Sya'ban, bila terlihat hilal, berarti besok masuk Ramadan. Dan malam itu kaum muslimin akan memulai ibadah qiyam. Namun jika seandainya tidak terlihat hilal, mungkin karena kondisi mendung seperti yang tadi kita contohkan, maka artinya hari ini misalnya 29 Sya'ban, maka malamnya dilihat. Bila terlihat hilal berarti besok Ramadan. Bila tidak terlihat hilal berarti besoknya terhitung tanggal 30 Sya'ban. Nah, setelah 30 Sya'ban, karena malam ini tanggal 29, malamnya tidak terlihat hilal, berarti besok dianggap 30 Sya'ban. Malamnya perlu ru'yah lagi atau tidak? Tidak, karena sudah pasti besok pasti Ramadan. Jadi begitu. Sampai di sini faham? Ada pertanyaan? Silakan. Nanti sesi tanya jawab memang kita khususkan, tapi per bab tetap kita buka kesempatan bertanya di tema yang sudah kita bahas. Sampai di sini faham? Oke. Kita lanjutkan. Baik. Ikhwatal iman. Bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan ru'yah antara satu negeri dengan negeri yang lain? Contohnya misal di Mekah kita sudah dapat info bahwasanya besok Ramadan. Sementara di negeri kita itu belum ada ru'yah. Apakah kita ikut dengan ketetapan ru'yahnya Saudi
sehingga kita yang ada di Indonesia juga harus besok berpuasa? Ini pertanyaan. Maka jawabannya ikhwatal iman, para ulama mengupas sebuah permasalahan, yaitu apa yang disebut dengan ikhtilaful matali'. Wajar terjadi perbedaan munculnya hilal antara satu daerah negeri dengan negeri yang lain. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sebagian sahabat yang datang dari Kufah. Sebagian sahabat datang dari Kufah. Di mana Kufah? Kufah itu sebutan daerah. Kalau hari ini itu bisa kita lihat di peta, itu di daerah sekitar Irak. Ya, kita sering mendengar ada Kufah, ada Basrah. Ya, datang sebagian sahabat dari Kufah ke kota Madinah. Dan ketika mereka sampai di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis. Nabi bertanya, mata tasumun, kapan orang-orang Kufah mulai berpuasa? Lalu mereka sebutkan hari di mana mereka memulai puasa Ramadan itu. Yang ternyata hari mereka berpuasa berbeda dengan hari puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat di Madinah. Ada perbedaan hari. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka kapan mereka puasa, mereka sebut hari A. Dan Rasulullah SAW berpuasa di hari B. Anggap seperti itu. Setelah mendengarkan jawaban mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam, dan Nabi tidak menyalahkan mereka. Dari hadis ini ikhwatal iman, para ulama menjelaskan bahwasanya wajar terjadi ikhtilaful matali'. Wajar terjadi perbedaan munculnya hilal antara satu negeri dengan negeri yang lain. Dan tidaklah mengharuskan negeri yang lain itu mengikuti hilal di negeri yang berbeda. Jadi kendati pun ikhwatal iman, orang sudah heboh di Mekah, di Haramain, orang sudah mulai tarawih, tidak mewajibkan kita yang jauh untuk mengikuti ketetapan yang ada di Mekah dan Madinah. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Hadis terkait tentang ikhtilaful matali'. Tidak bisa jadi acuan. Kalau seandainya di Mekah telah terlihat hilal, sementara dalam perhitungan waktu, mana dahulu kita dari Mekah? Dahulu kita atau Mekah? Kita. Ya. Kita di sini sudah menjelang zuhur. Mereka baru mau subuh. Perbedaan 4 jam. Nah, sebagian memahami kalau seandainya Mekah sudah hilal, berarti hilal yang muncul di Mekah itu lewatnya 4 jam sebelumnya di mana? Kan di Pasaman Barat. Nah, artinya sebagian mengatakan kalau di Mekah sudah puasa, harusnya kita lebih dulu. Ini tidak menjadi patokan. Sekali lagi, ikhwatal iman, fahami langkah demi langkah pembahasan yang coba kita susun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pertama, cara penetapan dengan ru'yah. Kalau tidak tampak, maka ada cara kedua, yaitu dengan menyempurnakan hitungan bulan 30 hari. Nah, kemudian ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang wajarnya terjadi perbedaan munculnya hilal. Jadi tidak mengharuskan kita mengikuti ketetapan dan ketentuan dalam penetapan awal dan akhir Ramadan
di Mekah dan di Madinah. Kalau perbedaan jauh antara Mekah dengan Indonesia, ini wajar. Bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan itu di satu negeri? Satu ormas mengatakan menetapkan Ramadan jatuh tanggal ini. Ormas yang lain di negeri yang sama menetapkan tanggal penetapan awal dan akhir Ramadan berbeda. Yang mana kita ikuti? Apakah kita akan mengikuti hawa nafsu sebagaimana orang-orang mengatakan kalau awak puasa biarlah kudian, kok rayo manan? Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Ya. Untuk bagian yang ketiga ini, jika terjadi perbedaan, pertikaian di satu negeri, di satu daerah. Kalau daerah yang jauh jelas tadi, di step yang kedua. Di step yang ketiga, bagaimana kalau seandainya terjadi perbedaan di dalam satu negeri? Antara satu ormas dengan ormas yang lainnya, yang sama-sama melakukan ru'yah. Yang ini mengatakan kami telah tampak, yang ini mengatakan kita telah tampak, belum nampak. Sehingga terjadinya perbedaan. Nah, dalam hal ini ikhwatal iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis. Apa kata Nabi? Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah ketika pemimpin berpuasa. Wa aftiru, dan berlebaranlah ketika para pemimpin berlebaran. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita langkah di dalam menentukan awal dan akhir Ramadan adalah dengan kita mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Berdasarkan hadis, ketika Nabi SAW bersabda, Sumu yauma yasumun wa aftiru yauma yuftirun. Jelas dan konkret hadisnya. Maka ikhwatal iman, hal yang mungkin beberapa kali kita hadapi di dalam masalah ini, penentuan awal dan akhir Ramadan, langkah berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti ketentuan dan ketetapan pemerintah di mana kita berada. Kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kita menunggu ketetapan dan ketentuan dari pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah di dalam hal ini. Maka kita menetapkan awal dan akhir Ramadan yaitu dengan menunggu ketetapan dari pemerintah. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam hal ini ada pertanyaan? Silahkan. Silakan. Ya. Apabila satu negara sudah menetapkan hari ini, tapi kita kan ada pula nagari. Nah, di nagari kita menetapkan lain pula. Ya. Penjelasannya Ustaz. Negara, bagaimana kalau seandainya negara dengan nagari berbeda? Nah, kan gitu. Negara dengan nagari berbeda. Nah, ikhwatal iman, kita tahu bahwasanya ya, yang disebut dengan pemerintah atau waliul amri itu adalah sesuai dengan
wilayahnya, sesuai dengan wilayahnya. Dan salah satu hikmah dari sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu hikmahnya adalah tauhid sufufil mu'minin, adalah untuk menyamakan barisan kaum mukminin. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kewenangan itu ada pada pemerintah dalam cakupan kecil yang dinamakan dengan nagari tadi sebagai contoh. Kalau seandainya terjadi perbedaan antara nagari A dengan nagari B, tentu hikmah ini tidak akan tercapai. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kewenangan seutuhnya, karena melihat dari sisi hikmah dan manfaat dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti ketetapan dan ketentuan pemerintah di mana kita berada, tentu kita mengacu kepada putusan pemerintah yang lebih tinggi. Ya, karena salah satu hikmahnya adalah tauhid sufufil mukminin, untuk menyatukan barisan kaum mukminin. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tetap acuannya adalah yang berwenang di sini tentu pemerintahan yang tertinggi. Dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Tafadhal. Ya, tafadhal. Ini mungkin kasus, Ustaz. Ya. Biasanya kita punya orang tua. Ya. Dia dari dulu sudah terbiasa untuk mengikuti puasa itu keputusan ormas. Ya. Nah, kemudian ketika ada perbedaan, tentu kita harus memilih seperti Ustaz sampaikan tadi untuk mengikuti pemerintah. Oke. Nah, di satu sisi orang tua ini dia ingin berpuasa atau berlebaran bersama anak-anaknya di hari yang pertama itu, biasanya puasa pertama atau pas setelah lebaran. Ya. Kalau seandainya perbedaan itu kita ikuti pemerintah, jadinya kita menyelisih orang tua. Baik. Nah, bagaimana tuh, Ustaz? Baik. Ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini kita melihat kepada kasus. Ya, ini masalahnya beda kasus. Jangan nanti antum analogikan ke semua permasalahan. Ya. Kasusnya, orang tua meyakini penetapan itu mengikuti ormas tertentu. Ya. Karena sudah seperti ini. Kita menunggu pengumuman pemerintah yang berbeda dengan ketetapan ormas tadi. Lalu kemudian, karena kebiasaan di dalam puasa ini, orang tua itu ingin sahur pertama bersama anak-anaknya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setelah kita memahami apa yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita adalah menyampaikan kepada orang tua. Ini yang pertama. Ya, di mana kita tahu apa yang mendasarinya hanyalah sebuah kebiasaan, bukan berdasarkan ilmu. Kita sampaikan. Tapi sebagaimana sering kita alami, sudah kita sampaikan ke orang tua. Apa jawaban orang tua? Lagae dan kumadang. Artinya orang tua kita tetap kekeh dengan pandangannya tadi. Artinya kita sudah sampaikan. Ini tanggung jawab kita. Masalah menerima dengan tidak, itu di luar kuasa kita. Kita sampaikan. Nah, bagaimana kasusnya tadi? Keinginan orang tua ingin sahur bersama anak-anaknya. Ya. Kita tahu bahwasanya tidak ada sunnahnya di dalam sahur pertama itu kita sahur bersama. Cuman ini sudah menjadi kebiasaan. Ini kebiasaan pertama. Kebiasaan kedua, saya ingat dulu tuh. Saya ingat. Orang tua kalau sudah sahur pertama itu kurang ayam di kandang 2 ekor tuh.
inginnya sahur pertama itu dengan ya lauk yang enak. Itu di zaman kami dulu, zaman-zaman bahla dulu. Antum ini belum generasi Gen Z ini belum tahu. Enak sekarang sahur buka Magicom nasi hangat. Kalau zaman kami dulu masak nasi malam, masuk ke wadah nasi, dia apakan Pak? Bungkus pakai selimut. Nggak tahu, Gen Z nggak tahu. Itu sahur pertama enak. Nah, ini karena kebiasaan. Nah, kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah, ya. Dan orang tua kita, masyarakat kita tidak menganggap ini syariat. Tidak menganggap ini syariat. Mereka tidak kaitkan dengan syariat. Tetapi inilah kebiasaan. Ya. Ini kita melihat kepada kasus. Jadi dari sini, setelah kita jelaskan, kita sebutkan, oke. Tapi saya mempelajarinya ya, bahwasanya puasa itu mengikuti ketetapan pemerintah. Ya sudah, kalau ayah tetap kekeh dengan itu, oke. Dan terkait dengan sahur pertama, saya ikut makan waktu ayah sahur. Saya dampingi ayah sahur. Ya, kita katakan begitu. Artinya hatinya tidak terluka. Kan begitu? Inilah langkah dan cara ikhwatal iman. Ya, bukan dengan kita, apalagi kita berhadapan dengan orang tua. Kita harus memahami dan melihat, insya Allah nanti kapan-kapan, mungkin kalau direncanakan tadi seperti kata Ustaz Desman tadi, ada rangkaian acara kita ke sini, insya Allah kita kapan-kapan nanti akan kita bahas, yaitu sikap bagaimana kita menghadapi kesalahan. Ini perlu fikihnya. Kita sebagai manusia, makhluk sosial, berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Di dalam pandangan kita, di mana mereka salah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang jelas-jelas melakukan kesalahan, ibadah dan amal mereka tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita menghujatnya? Apakah kita menudingnya? Ada langkah-langkah yang diajarkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti saja, tunggu saja pembahasannya. Mungkin sekitar Mei, maybe yes, maybe no. Baik, ikhwatal iman. Jadi seperti itu. Sikapi dengan bijak. Tugas kita pertama sampaikan. Kalau orang tua menerima, alhamdulillah. Dan kalau tidak menerima, ya sudah. Tetapi untuk ajakan itu, toh kita tidak berdosa kalau kita ikut makan bersama mereka. Ya, obat hati mereka, tenangkan kegalauan mereka dengan itu. Jangan cemas. Ya, kalau diajak untuk makan, mendampingi ayah sahur, oke. Tidak ada doa nolak rezeki. Kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Terkait penetapan. Oke, silakan. Gimana? Baik. Hilal itu adalah bentuknya seperti bulan sabit. Ya, bentuknya. Nah, jam berapa kita melihatnya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua kita dituntut untuk melihat hilal. Ya. Karena kadangkala hilal yang terlihat itu hanya sekilas. Dan kadangkala hilal itu hanya bisa dilihat dengan menggunakan alat. Itu antum bisa lihat. Nanti di akhir Sya'ban ini, itu di titik-titik tertentu ada tim-tim yang melakukan ru'yah tersebut. Itu biasa mereka pasang-pasang alat
Dan itu ada orang-orang tertentu yang mereka memiliki ilmu tentang ini. Tim untuk ru'yah. Nah, setelah yang satu melihat, yang satu tidak melihat, disinilah pemerintah kita menyelenggarakan ada yang disebut dengan sidang isbat untuk penetapan, ya, siapa yang melihat, siapa yang tidak. Kemudian dengan alat tadi mereka bisa mengukur bahwasanya posisi hilal hari ini itu berada di titik ini. Sehingga dalam hitungannya itu akan terlihat jelas pada esok harinya. Itu mereka punya ilmu. Jadi tidak semua kita yang bisa dan tahu bagaimana cara melihat hilal tadi. Jadi di sini harus kita pahami, serahkan kepada ahlinya. Serahkan kepada ahlinya. Ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada orang Badui, orang yang hidup di gurun, menjauh dari kehidupan masyarakat. Karena di gurun pasir, mereka melihat hilal. Ini yang tadi saya katakan, kemungkinan hilal itu dilihat, ya, hanya sebentar. Dan mereka melihat hilal, sementara orang-orang di Madinah tidak terlihat oleh mereka hilal. Maka datanglah dua orang Badui ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyampaikan kepada Nabi di mana mereka telah melihat hilal. Berarti Nabi tidak melihat. Para sahabat di Madinah tidak melihat. Datang dua orang Badui dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengabarkan kepada Nabi bahwasanya mereka telah melihat hilal. Lalu disebutkan dalam riwayat itu, fasaman Nabi wa amaran nasu bisyam, wa amaran nasa bisyam. Maka berdasarkan berita orang ini, Nabi menerima berita orang ini, lalu Nabi berpuasa dan Nabi menghimbau dan menyuruh kaum muslimin berpuasa. Nah, muncul permasalahan. Bagaimana kalau seandainya tim ru'yah dari Ormas A yang mengambil posisi misalnya di timurnya Pulau Jawa, tepatnya misal di daerah Gresik atau Banyuwangi, itu biasanya mereka ru'yah di sana. Ada beberapa titik tempat mereka ru'yah. Sementara tim ru'yah yang lain tidak melihat. Ada satu tim yang melihat hilal. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis tadi, bagaimana kalau seandainya ada tim A yang sudah melihat hilal? Apakah kita berpuasa? Di sini kaum muslimin, di dalam hadis tadi ada tiga komponen. Ada tiga komponen. Ini yang melihat orang Badui tadi, ini Rasulullah, dan ini kaum muslimin. Ada tiga komponen, tiga bagian yang melihat dalam hadis. Ingat lagi hadis yang saya sampaikan tadi, dua orang yang melihat hilal, orang Badui tadi, kemudian dia melihat, kemana dia sampaikan? Ke Rasulullah. Ini komponen yang kedua, dia sampaikan ke Rasulullah. Lalu Rasulullah menerima kabar dia, Nabi mengikuti, lalu Nabi puasa, dan kemudian Nabi menyuruh kaum muslimin berpuasa. Nah, dalam kasus misalnya ada satu ormas yang melihat hilal, tugas mereka bukan share ke seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada satu ormas yang melihat, tugas mereka berada di posisi ini, komponen ini. Kemana jalurnya, Pak? Ke pemerintah. Kalau pemerintah menerima, yakin, maka barulah pemerintah mengumumkan, menetapkan. Maka kita yang berada di sini,
kita berdasarkan ini atau berdasarkan ini? Berdasarkan yang melihat atau berdasarkan pemerintah? Pemerintah. Sesuai dengan alur yang tadi kita sampaikan. Jadi kalau seandainya ada pihak yang menyatakan bahwasanya mereka telah ru'yah, tugas mereka adalah yakinkan pemerintah. Itulah perjalanan dari sidang itsbat tersebut. Oke, sampai di sini bisa difahami. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Apabila hilal itu secara pribadi kita melihat, Oke. namun karena secara kelembagaan kita tidak bisa kelihatan kita, Oke. apa sikap kita sebagai pribadi? Baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita secara pribadi kita melihat, atau anggaplah orang yang tadi melihat, ada ormas yang tadi melihat, mereka melihat, janganlah kita katakan pribadi, mungkin ormas A, mereka sudah ru'yah hilal. Nah, apa sikap mereka? Sikap mereka, jalurnya seperti yang tadi kita katakan, tugas mereka adalah meyakinkan pemerintah. Tugas mereka adalah meyakinkan pemerintah. Nah, kalau seandainya pemerintah tidak menerima, kan begitu? Kita sudah melihat malam ini, berarti besok puasa. Kalau seandainya pemerintah tidak menerima, sehingga pemerintah mengatakan, "Enggak, bukan besok puasa, tapi lusa." Misalnya, seperti itu. Karena tidak terlihat, dia tidak menerima. Nah, bagaimana sikap orang yang ru'yah tadi? Bagaimana sikap orang yang sudah melihat tadi? Mana yang dia lebih utamakan, yang dia lebih dahulukan? Hadis, sumu li ru'yatihi, berpuasalah ketika Anda melihat hilal, atau dia mengedepankan hadis, berpuasalah di saat para pemimpin berpuasa. Itu maksud pertanyaan tadi. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala alam. Wallahu taala alam, sepertinya yang lebih kuat di dalam masalah ini adalah dia berpuasa berdasarkan ru'yahnya, tapi dia tidak punya hak untuk mengajak orang lain seperti yang dia lakukan. Dan ini jalan langkah yang lebih selamat. Kalau kita katakan, kalau pemerintah tidak yakin, dia tidak puasa. Dia kan sudah melihat. Dia melihat langsung. Dia yakin bahwasanya dia sudah melihat. Artinya, dia kembali ke hadis yang Nabi SAW katakan, sumu liru'yatihi. Berpuasalah ketika Anda melihat hilal. Tapi untuk share, kan begitu. Untuk nge-share, sehingga orang-orang mengajak orang berpuasa seperti berdasarkan ru'yah dia, itu tidak boleh. Kenapa? Karena ada hadis tadi. Makanya saya sengaja ketika menjelaskan hadis orang yang melihat, ada di sana Rasulullah, dia yakinkan Rasulullah, lalu kaum muslimin berpuasa, itu berdasarkan perintah Rasul, bukan berdasarkan ini. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Panjang nih, ndak jadi kita kiam. Lanjut, Pak. Yang penting paham. Bismillah. Masalah penetapan Ramadan ini sudah hampir tiap tahun berbeda, Ustaz ya. Ya. Bagaimana konsekuensi secara syariat yang kita terima, Ustaz, yang melaksanakan puasanya tidak sesuai dengan pemerintah, Ustaz? Apakah sekadar puasanya hari itu tidak sah atau berdosa? Itu aja. Baik. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kalau kita berbicara konsekuensi dalam fenomena perbedaan penetapan awal Ramadan, sebenarnya bukan wewenang kita untuk menyebutkan konsekuensi dari sikap yang diambil oleh masing-masing kita. Itu bukan wewenang kita. Tapi karena ini pertanyaan, ya,
Maka ikhwatal iman, kembali kepada hadis Nabi kembali kepada ayat. Sebelum hadis itu ada ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Ayat yang sama-sama kita fahami terkait dengan kewajiban taat kepada waliul amri. Ini pertama. Nah, kalau seseorang artinya tidak menjalankan seperti yang di hadis Nabi SAW, mengikuti ketetapan pemerintah, maka ini termasuk bagian dari bentuk ketidakpatuhan kepada waliul amri. Ini konsekuensi. Maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan maksud kita menetapkan hukum atas amalan orang lain, tidak. Tapi ini adalah bagian dari konsekuensi berdasarkan dalil. Ya, ini konsekuensinya. Lalu yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dilemanya adalah ketika kita mengikuti penetapan, misalnya seperti tahun ini, ada tidak perbedaan antara Jumat dengan Sabtu? Iya. Belum tahu? Belum tahu. Ya, karena kita cuma menunggu pengumuman pemerintah, kan begitu. Oke. Kita ambil contoh. Satu ormas misalnya mengumumkan Rabu kita puasa. Rabu kita puasa. Pemerintah menetapkan Kamis. Ini sebenarnya dilema kaum muslimin. Antara Rabu dan Kamis. Antum fahami? Kalau seandainya orang yang berpuasa hari Rabu, dan hakikatnya Ramadan itu sesungguhnya mulainya hari apa? Hari Kamis. Ini yang benar. Anggap seperti itu. Maka konsekuensinya yang puasa di sini, apa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Dia berdosa. Karena dia berpuasa di yaum asyak. Dia berpuasa di hari yang diragukan. Dan ini termasuk yang tidak boleh seseorang berpuasa. Yaumus syak. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia puasa hari Rabu, tentu lebarannya juga lebih dulu. Kan begitu? Nah, kalau seandainya yang puasa hari Kamis hakikatnya benar penetapan pada tahun itu, sehingga lebarannya pun jatuh, ini hari Rabu, ini hari Kamis. Anggap seperti itu. Berarti yang puasa hari Rabu, lebaran hari Rabu. Anggap seperti itu. Lebih dulu dari yang puasa hari Kamis. Nah, artinya, kalau dia lebaran, sudah tidak puasa, sementara sesungguhnya hari itu masih Ramadan, apa sanksinya, Pak? Konsekuensinya. Dosa apa tidak? Ya? Bagaimana kalau seandainya dia menganggap ini sudah bukan Ramadan lagi, dia gauli istrinya, maaf, terkait konsekuensi kafarat, bahaya enggak? Nah, kan begitu. Itu kalau kita asumsikan yang penetapan hari Kamis itu yang benar. Bagaimana kalau sebaliknya? Justru yang benar itu hari Rabu. Yang benar itu hari Rabu. Karena pemerintah menetapkan hari Kamis, kita ikut pemerintah. Ada enggak konsekuensinya? Ada, Pak. Berarti kita tidak berpuasa di hari yang harusnya kita berpuasa. Dan bagaimana kalau orang misalnya, besok kita puasa, nanti daripada bayar kafarat kita, karena ini belum puasa, sudah dia gauli istrinya di hari Rabu itu. Sementara hakikatnya itu hari apa? Ramadan. Konsekuensi kafarat. Kalau kita bicara konsekuensi, dilemanya di situ, Pak. Ya. Dan kalau seandainya yang benar itu lebarannya hari Rabu, sementara yang puasa hari Kamis di hari itu masih berpuasa, sementara itu sudah 1 Syawal, apa hukumnya dia puasa? Haram. Semua ada konsekuensinya.
Tapi setidaknya Pak, ya, setidaknya kalaupun kita katakan yang benar itu ormas, kita masih punya jawaban kelak di yaumil mahsyar bahwasanya kita disuruh untuk mengikuti mana yang lebih aman, Pak. Udah, itu dia. Kalau bicara konsekuensi, semua ada konsekuensi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ikhwatal iman. Masuk kita setelah diumumkan. Setelah diumumkan, berarti pengumuman besok mulai Ramadan. Artinya malam ini kita akan melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih yang ditutup dengan salat witir. Pembahasan kita kaum muslimin kita awali dengan pembahasan terkait tentang salat witir. Salat witir sesungguhnya adalah salat yang disyariatkan bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi salat witir disyariatkan di sepanjang waktu untuk dijadikan sebagai salat penutup dari salat malam yang kita lakukan. Apakah salat malam yang kita lakukan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Maka salat witir ikhwatal iman, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian para ulama berpendapat bahwasanya witir adalah termasuk hukumnya wajib. Namun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat di dalam masalah ini, ya. Sebelum kita lanjutkan, kenapa sebagian ulama memandang bahwasanya salat witir ini hukumnya wajib? Ya, apa dalilnya? Apa alasannya? Karena salat witir ini adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la safaran wala hadar. Salat witir adalah salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi walaupun saat Nabi safar. Tetap Nabi melaksanakan salat witir ini, bahkan di dalam hadis pernah dalam satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witir di atas ontanya. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ungkapan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yutir falaysa minna." Orang yang tidak melaksanakan witir itu bukan bagian dari kami. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan cara marfu'. Ya, hadis marfu' diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abi Dawud. Hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man lam yutir falaysa minna." Orang yang tidak melaksanakan witir, maka itu bukan bagian dari kami. Nah, berdasarkan ini, sebagian para ulama berpendapat bahwasanya witir itu wajib. Namun pendapat yang kuat di dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, adalah pendapat jumhur para ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada salat wajib selain daripada salat 5 waktu. Maka termasuk salat witir tidak termasuk yang hukumnya wajib. Namun hadis-hadis yang menjelaskan terkait tentang keutamaan witir ini menunjukkan bahwasanya salat witir adalah sunnah muakkadah. Ya. Hukumnya sedikit di bawah wajib. Hampir mendekati wajib. Tapi tidak dikatakan wajib karena tidak ada salat wajib selain dari salat 5 waktu.
Saking ditekankannya salat witir kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, idza kanat Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su. Orang yang meninggalkan salat witir dengan sengaja enggak witir. Ya, dia sengaja enggak witir. Maka kata Imam Ahmad, fahuwa rajulun su. Maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang buruk. Wala yambagi an tuqbala syahadatuhu, dan tidak diterima kesaksiannya. Orang yang sengaja meninggalkan salat witir, maka itu adalah orang yang buruk dan tidak diterima kesaksiannya. Ini pandangan dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, sehingga menunjukkan bahwasanya salat witir adalah salat yang muakkad, yang sangat ditekankan. Baik. Witir itu adalah penamaan untuk rakaat yang tersendiri. Witir adalah penamaan untuk rakaat munfasilah yang berdiri sendiri. Nanti akan lebih kita jelaskan pelaksanaan dari witir tersebut. Witir artinya ganjil. Witir artinya ganjil. Maka hitungan ganjilnya itu dilihat dari rakaat tersendiri yang dilaksanakan dalam satu salam. Nanti akan lebih kita jelaskan. Contohnya, witir dilaksanakan 3 rakaat. Witir dilaksanakan 3 rakaat. Seseorang melaksanakan witir 3 rakaat 1 salam, maka disebutlah rakaat yang 3 ini disebut dengan witir. Dan boleh juga witir 3 rakaat dilaksanakan 2 rakaat salam, lalu berdiri lagi, lalu dilaksanakan 1 rakaat salam. Yang mana witirnya? Yang 1. Nah, walaupun niatnya adalah ketiga rakaat ini salat witir, tapi ganjil witir itu sebutan untuk rakaat yang munfasil, untuk rakaat yang tersendiri, yang berbeda. Oke, nanti pelaksanaannya akan lebih kita rincikan insyaallah taala. Ya, jadi maksudnya istilah witir itu adalah sebutan untuk rakaat yang munfasilah bisalam, yang berdiri sendiri, yang kita laksanakan dengan 1 salam, sehingga disebut dia dengan witir. Waktu witir, ia bada'u min ba'di salatil isya al-akhirah wa yastamirru ila tulu'il fajri. Waktu witir itu bisa dilaksanakan setelah salat isya sampai menjelang subuh. Salat witir waktunya adalah setelah salat isya sampai menjelang subuh berdasarkan hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah menceritakan, min kullil laili awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap harinya melaksanakan salat witir itu di awal malam, di pertengahan malam, dan di akhir malam. Berakhir witir Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di waktu sahur. Berakhir witir Nabi SAW di waktu sahur. Ya, maka berdasarkan hadis inilah menunjukkan tentang waktu witir. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang waktu witir ini. Maka
faman yathiqu min qiyamihi fi akhiril lail fata'khirul witri ila akhiril laili afdal fi haqqihi. Apabila seseorang yakin dia akan mampu terjaga akhir malam, maka kaum muslimin melaksanakan witir di akhir malam itu jauh lebih afdal. Kalau seseorang yakin dia akan bisa terbangun akhir malam, maka melaksanakan witir di akhir malam itu lebih afdal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jadikan witir itu sebagai salat, sebagai penutup salat malam. Lakukan di akhir, itu lebih afdal. Wa man kana la yathiqu min qiyami fi akhiril lail. Kalau seseorang ragu atau orangnya adalah orang yang susah bangun akhir malam, fa innahu yutiru qabla an yanam. Fa innahu yutiru qabla an yanam. Maka hendaklah dia melaksanakan salat witir sebelum dia tidur. Ya, kalau dia nggak yakin dia akan bangun akhir malam, maka lakukanlah witir sebelum tidur. Seperti yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat. Wa aqallul witri raka'ah. Witir yang paling minim adalah 1 rakaat. Berdasarkan hadis ketika Nabi berwasiat kepada seorang sahabat, yaitu hendaklah dia melaksanakan witir sebelum dia tidur, bila dia khawatir tidak bangun akhir malam. Apa kata Nabi SAW dalam hadis itu? Nabi mengatakan, wa ayyutira walau biraka'ah, dan lakukanlah salat witir walau hanya 1 rakaat. Ini seminim-minimnya witir. Wa aktsarul witri, dan maksimalnya witir itu 11 raka'ah atau 13 raka'ah. Dan maksimalnya salat witir itu boleh 11 rakaat dan boleh 13 rakaat. Itu maksimal salat witir. Jadi minimal 1, maksimal 13, 11 atau 13. Bagaimana cara pelaksanaannya? Anggap kita ambil yang 11 rakaat witir semua, Pak. Kita bicara witir. Saat ini kita bicara witir. Bagaimana cara pelaksanaannya? Pelaksanaan salat witir yang 11 dan 13 rakaat itu dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pelaksanaannya 2 rakaat, 2 rakaat. Thumma yusalli raka'atan wahidah yutiru biha. 11 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Itu 11 rakaat. Cara pelaksanaannya berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Muslim, Aisyah juga meriwayatkan, yusallimu baina kulli raka'ataini wa yutiru biwahidah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, melaksanakan salat 2 rakaat dan salam setiap setelah 2 rakaat, lalu kemudian menutup dengan 1 rakaat salat. Jadi pelaksanaannya 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ya. Walahu ayyasridaha. Boleh juga cara berikutnya, borong 11 rakaat sekaligus. Jadi cara pelaksanaan 11, Pak, boleh 2, 2, 2, 2, 2, 1, dan boleh 11 ya sekaligus. Ya. Thumma yajlisu ba'dal 'ashirati wa yatashahhadu wa la yusallim. Boleh juga dia lakukan 10 rakaat yang sekaligus tadi. Boleh 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ini sudah kunci. Boleh cara yang kedua, 11 rakaat dia lakukan sekaligus setelah rakaat ke-10 tasyahud. Setelah rakaat ke-10 tasyahud,
tapi tidak salam. Seperti tasyahud awal. Lalu kemudian berdiri, rakaat ke-11, lalu tasyahud akhir dan salam. Itu cara yang kedua. Tiga 13 juga seperti itu. Boleh 2, 6 kali salam, lalu kemudian 1 salam. Boleh juga diborong sekaligus 13, dan setelah rakaat ke-12 duduk tasyahud, lalu berdiri, kemudian tambah 1 rakaat, tasyahud akhir dan salam. Boleh seperti cara pelaksanaan 11 dan 13 sama. Wasifatul ula afdal. Tapi cara yang dua ini, yang lebih afdal adalah cara yang pertama. Yaitu cara yang mana? 2, 2, 2, 2, 2, 1. Ya. Walahu ayyutira bitis'i raka'atin. Boleh juga witir ini 9 rakaat. Boleh juga 9 rakaat. Ya. Dengan dia melakukan sekaligus, kemudian setelah rakaat ke-8 dia tasyahud, lalu berdiri, ya, tasyahud, tidak salam, tasyahud awal, dia berdiri, menambah 1 rakaat, rakaat ke-9, lalu kemudian tasyahud akhir, kemudian salam. Ya, boleh juga 9 dengan cara tadi. Boleh juga salat witir itu dengan jumlah 7 rakaat, 5 rakaat, atau 3 rakaat. 7, 5, 3 itu tidak ada tasyahud awal. Pandai antumlah mencatatnya. Bisa difahami tadi, Pak? Ya. Boleh juga 7, 5, 3. Ya, cara pelaksanaan 2, 2, 2, 2, terakhir 1 salam ini berlaku untuk semua. Ya. Kalau ingin borong semua 11, 13 itu ada 9 itu ada tasyahud awal. 7, 5, 3 itu tidak ada tasyahud awal. Boleh 7 tapi tidak ada apanya? Tasyahud awal. Langsung di rakaat ke-7 tasyahud akhir salam. 5 pun demikian. Tapi yang paling afdal dilakukan bagaimana, Pak? 2, 2, 2, 2, 1. Bisa difahami? Wa yustahab an yaqra fil ula sabbihisma rabbikal a'la. Sunnat hukumnya, tidak wajib, Pak. Mustahab rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering dibaca oleh Nabi sehingga disunnahkan, mustahab. Rakaat pertama membaca sabbihisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga membaca qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah. Kata Ustaz, sabbihisma rabbikal a'la, Allahu akbar, sabbihisma. Oke, Pak, bisa difahami? Oke, kita lanjutkan. Wa yustahabbu an taqnuta ba'da ruku'i fil witri. Dan
juga mustahab berdasarkan hadis Hasan bin Ali, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Disunnatkan pada ruku yang terakhir di salat witir itu disunnatkan melaksanakan doa qunut, yaitu membaca doa Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu adalah bacaan kunut witir, dan sunnat hukumnya melaksanakan kunut tersebut di setiap witir, baik di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Dan tidak ada sunnahnya hanya mengkhususkan witir di 10 terakhir. Itu pengkhususan, tidak ada dalil. Yang ada dalilnya sunnah melaksanakan kunut di salat witir, yaitu setelah ruku terakhir. Baik itu dilakukan terus kunut atau tidak, terserah, selama tidak mengkhususkan. Ya, ini ada fenomena di mana mereka melaksanakan kunut hanya di 10 terakhir. Nah, ini perlu pertanyaan. Mana dalilnya? Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tambahkan dalam pembahasan witir. Pertama, jika seseorang witir, Nabi SAW di hadis tadi mengatakan, jadikanlah salat witir sebagai penutup salat malam. Jadikan salat witir sebagai penutup salat malam. Nah, apakah seseorang bila mana dia sudah melaksanakan witir, apakah berarti sudah tertutup untuknya kesempatan melaksanakan salat malam? Maka jawabannya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak. Misalnya seseorang yang tadi, karena dia khawatir tidak bangun, dia salat witir sebelum tidur. Lalu dia terbangun. Karena dia sudah witir, dia sudah terbangun, dia nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak tahajud? Kenapa nggak salat? Saya sudah keburu witir. Dengan anggapan seolah-olah karena witir kata Nabi penutup salat malam, artinya kalau seseorang sudah witir sudah tidak bisa lagi salat malam. Jawaban yang benar ikhwatal iman, boleh. Tidak ada larangan. Memang anjuran Nabi untuk kita menjadikan witir sebagai penutup salat malam. Kalaupun seseorang telah witir, masih boleh dia melaksanakan salat malam, hanya saja kata Nabi SAW, la witrani fil lailah. Hanya saja kata Nabi, kalaupun dia kemudian salat malam, jangan witir lagi. Kenapa? Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai witir. Ada pertanyaan tentang witir? Tafadhal. Ya, bentar. Misalnya kita sholat malam, Ya. kemudian karena capek atau karena malas, kita mencukupkan dengan witirnya satu rakaat. Ya. Itu sudah memenuhi syarat atau kurang afdal? Jadi gini. Para ulama mengatakan, tadi sebenarnya ada disinggung itu, tetapi saya skip. Ya, karena pertanyaan kita bacakan lagi. Fa'alal kamali 11 wa adnal kamali 3 rakaat. Ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ya, bahwasanya jumlah rakaat yang paling sempurna, yaitu maksimal yang sempurna itu 11 rakaat. Dan adnal kamal, sempurna yang minim, itu adalah 3 rakaat. Sedangkan 1 rakaat adalah mujzi.
Artinya apa? Sesuatu yang sudah cukup. Jadi kalau kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita di dalam ibadah ada pilihan. Di dalam ibadah ada pilihan. Bahwasanya kita mau ibadah yang sempurna atau ibadah yang cukup. Jangan bilang ala kadar. Ala kadar cayah, agak cayah itu namanya. Ya, cukup. Contoh, dalam membasuh anggota wudhu, 1 kali kita membasuh cukup apa tidak? Sah apa tidak? Sudah berwudhu atau tidak? Sudah. Tapi kalau ingin lebih sempurna, berapa kali? 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali, makruh. Hati-hati. Ada ketentuan. 1 kali mujzi, 3 kali sunnah, lebih dari 3 kali, jangan antum kira bertambah pahalanya. Itu jatuhnya ke makruh. Nah, kembali kita kepada pertanyaan tadi, kalau kondisi kita ikhwatal iman memang lelah, lalu kita laksanakan itu cukup. Cukup. Kenapa saya tidak setuju tadi dikatakan apa istilahnya tadi? Ala kadar. Kenapa? Karena belum tentu yang cukup itu nilainya ala kadar. Bisa jadi saat itu itulah yang afdal bagi kita. Bisa jadi hal itu adalah hal yang afdal pada kondisi kita saat itu. Nanti kita akan ulas tentang anjuran membaca dalam salat malam bacaan yang panjang. Sekarang berdasarkan himbauan dari hadis Nabi, mana yang lebih afdal antum salat tarawih 1 juz atau surat-surat pendek? Mana yang lebih afdal? Nabi mengatakan tadi, Nabi membaca bacaan salat malam Nabi panjang. Nah, karena ingin menauladani sunnah Nabi di dalam masalah itu, ya, pengurus Masjid Umar bin Khattab menyediakan imam 30 juz, kan begitu? 30 juz. Biar bisa bacaannya 1 juz 1 malam. Ramadan khatam Quran. Kan begitu? Jadi semua jamaah bisa khatam Quran. Walaupun cuma menyimak. Ya. Nah, sekarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita harus memiliki ilmu. Memang Nabi menghimbau untuk salat malam dianjurkan bacaan panjang. Tapi ada kondisi. Bagi seseorang justru kul huwallahu ahad itu lebih afdal bagi dia. Daripada dia salat 1 juz Pak di belakang imam. Mana yang lebih afdal? Belum tentu sesuatu yang minim itu ala kadar. Belum tentu. Saya berikan contoh berikutnya. Orang yang safar. Di mana safar boleh untuk tidak puasa. Boleh untuk tidak puasa. Ada pendapat yang mengatakan orang safar tidak boleh puasa. Kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan laisal bir asyamu fis safar. Bukanlah terhitung kebaikan seorang berpuasa ketika safar. Ada pendapat, Pak. Ini pendapat ini diikuti oleh ormas di masyarakat kita, ya, pandangan tokoh-tokoh Persis itu berpendapat tidak sah puasa orang yang safar. Kenapa? Laisa minal bir asyamu fis safar. Nah, kaum muslimin, mana yang lebih afdal? Ya, kita tahu bahwasanya pandangan itu yang mengatakan tidak sah puasa orang yang safar itu salah, lemah. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis ketika Nabi bersama para sahabat safar disebutkan minna man sama wa minna man lam yasum. Sebagian kami ada yang puasa, sebagian kami ada yang tidak puasa.
Artinya, tidak benar kalau orang yang safar lalu dia puasa, puasanya nggak sah, nggak benar. Kenapa? Karena sebagian sahabat waktu itu juga tetap apa? Safar. Nah, kaum muslimin, bagi seorang musafir, mana yang afdal? Dia puasa atau tidak? Sebagian berpendapat tidak. Kenapa? Karena itu rukhsah yang Allah berikan. Maka lebih afdal dia, dan Allah suka keringanan rukhsah yang Allah berikan itu kita ambil. Allah suka pemberian Allah kita ambil. Makanya sebagian berpendapat, ini pendapat sebagian Pak, bahwasanya orang yang safar afdal baginya untuk tidak apa? Tidak puasa. Dalam hadis tadi Pak, kita akan katakan Nabi safar bersama sebagian para sahabat. Sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Mari kita lihat Nabi kala itu. Itu dalam perjalanan bersama Nabi. Ada yang puasa, ada yang tidak. Lihat, Nabi ketika itu masuk di yang puasa atau yang tidak? Nabi masuk di bagian yang puasa. Maka sebagian ulama mengatakan bagi seorang musafir antara puasa dengan tidak puasa, boleh dia tidak puasa, tapi lebih afdal berpuasa. Berdalil juga dengan ayat firman Allah ketika Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Jadi dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Bagi musafir, antara dia berpuasa atau tidak berpuasa. Sebagian mengatakan afdal tidak puasa. Sebagian lain mengatakan afdal berpuasa. Dengan rincian seperti tadi. Bisa difahami? Dan mana pandangan pendapat yang paling kuat Pak? Pendapat pertama mengatakan afdal tidak puasa, atau yang paling kuat pendapat yang mengatakan afdal puasa? Mana yang paling kuat? Yang bisa menjawab kita kasih hadiah. Nah, daripada nggak goyang. Silakan. Afdal berpuasa. Berarti pendapat yang kuat di sini adalah pendapat yang pertama apa kedua? Kedua, yaitu puasa. Salah. Oke. Ini sudah pasti jawabannya. Kalau pendapat kedua itu yang afdal salah, berarti yang benar itu, Pak? Hah? Pertanyaannya mana yang rajih pendapatnya? Pendapat pertama apa pendapat kedua? Bapak ini nggak mau merojihkan pendapat pertama, nggak mau merojihkan pendapat kedua. Bapak ini muncul dengan pendapat ketiga. Nah, silakan Pak, silakan. Ahsantum barakallahu fikum. Pendapat yang rajih di dalam masalah ini bukan pendapat pertama dan bukan pendapat kedua, tapi adalah pendapat ketiga. Masya Allah. Yaitu yang paling rajih dikembalikan kepada kondisi diri kita. Kembalikan kondisi kita. Kenapa? Karena saat antum berhari ini, ya, nanti hadiahnya berpuasa dan berhari raya. Pas. Oke. Kenapa ini yang rajih? Karena dalam hadis tadi, waktu sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Nabi puasa. Ini yang dijadikan dalil oleh pendapat kedua. Tapi ketika itu la samahallah, jatuh salah seorang yang anggota mereka. Ya, pingsan. Orang berkerumun, ditanya oleh Nabi. Ditanya oleh Nabi, lalu dikatakan, Nabi bertanya, apakah orang ini berpuasa? Lalu kawan-kawannya mengatakan, ya dia puasa. Cuaca panas, mereka dalam perjalanan, orang ini pingsan. Dan dia puasa.
Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Nabi? Laisa minal birri as-shaumu fis safar. Tidak terhitung kebaikan seseorang puasa ketika safar. Tidak terhitung kebaikan artinya seharusnya dia tidak puasa. Maka berdasarkan ungkapan ini muncullah pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga itu bukan pendapat Bapak ini, tapi pendapat ulama. Ya, ada pendapat yang ketiga. Apa pendapatnya? Yaitu dikembalikan kepada diri masing-masing. Jadi ini salah satu contoh yang lain, Pak, yang menunjukkan bahwasanya memang afdalnya begini, tapi kadangkala justru yang sesuai dengan kondisi kita justru itu yang lebih afdal. Jadi bagi antum, mana yang lebih afdal? 1 juz atau kullu wahad? Tergantung kondisi. Ahsantum barakallahu fikum. Mungkin di satu kondisi lebih afdal antum 1 juz, tapi di kondisi yang lain badan letih, tulang lutut sudah goyang-goyang, ya, baru takbir saja Pak, belum selesai Al-Fatihah antum sudah. Ya, break dulu kita, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakumullah khairan kita ucapkan pada Ustadz kita, Ustadz 15 menit, insya Allah kita kembali lagi. Dan untuk break sudah disiapkan oleh panitia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Dialah yang memberikan rezeki dan dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Kelak rezeki yang Allah berikan kepada kita akan ditanya dari mana kita mendapatkan dan kemana kita infakkan. Alhamdulillah, Yayasan An-Najiyat membangun sebuah pesantren dengan nama Ma'had Al-Afaf, ya, yang berada di Pasaman Barat. Ana rasa ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk menginfakkan harta kita di sana. Dan yakinlah, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwata illa billah. Para pemirsa dan para muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan Ma'had Al-Afaf di Pasaman Barat yang sedang berlangsung pembangunannya. Ada pembangunan masjid dan juga pembangunan asrama, pembangunan lokal dan juga rumah para pengajar. Alhamdulillah, pembangunan sudah mulai berjalan, ya, sebagaimana yang antum saksikan sekarang. Pekerjaan masih dalam proses, ya, masih dalam tahap pembangunan. Kami tetap berharap dukungan doa dari antum, semoga pembangunan Ma'had Al-Afaf ini dimudahkan secepatnya bisa kita manfaatkan untuk pendidikan putra-putri kita dan mencetak generasi Islam yang akan sebagai penerus generasi, ya, umat ini dan juga bagi pembangunan bangsa dan negara kita ke depannya. Maka tidak lupa kami berharap kepada antum semua doanya dan juga dukungan donasi ataupun yang bisa diberikan untuk masukan-masukan untuk pembangunan, kelancaran pembangunan ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, bagi para donatur yang telah menyisakan sebagian hartanya untuk mendukung pembangunan Ma'had Al-Afaf ini, di mana membutuhkan dana dukungan, ya, walaupun dana utamanya datang dari seorang muhsinin atau donatur dari negara Kuwait,
namun ada dana pendamping untuk kesempurnaan dari dana utama yang telah direncanakan di dalam sebuah program ini. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari dari Pekanbaru. Bersama video ini saya ingin mengetuk pintu hati kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama berjuang membantu pembangunan pondok pesantren Al-Afaf di Pasaman yang dibina oleh Ustadz Dr. Ali Musri Semjan dan juga Ustadz Desman Caniago. Nah, pondok pesantren adalah benteng anak-anak kita, tempat mereka dibina, dididik menjadi generasi-generasi muslim yang bertakwa dan istiqomah. Saat ini pondok pesantren Al-Afaf masih membutuhkan uluran tangan para donatur untuk menyelesaikan pembangunan. Apabila Anda, saya, kita semua bersama-sama, insya Allah menjadi ringan. Sedikit yang engkau infakkan, maka berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan jejakmu di dunia, engkau wafat, pahala masih mengalir terus karena sedekah jariahmu. Ayo mari berinfak untuk pembangunan pondok pesantren. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat sedang membangun sebuah komplek pendidikan yaitu Ma'had Al-Afaf, Yayasan Najiyah Pasaman Barat. Alhamdulillah pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Yang kita memang ada bantuan, tapi kita harus mengumpulkan dana pendamping yaitu 5 miliar. Maka oleh karena itu kita mengajak pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan pembangunan ini dan mencukupi kekurangan yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Kirimkan wakaf dan donasi Anda ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكأسا Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat membutuhkan bantuan donasi Anda untuk menyelesaikan proyek pembangunan pesantren yang mendidik anak-anak kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Sumatera Barat dan provinsi yang berada di sekitarnya. Semoga amal jariah yang Anda berikan, berapapun rupiahnya, dicatat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai amal soleh yang menyelamatkan kita, Anda dan semuanya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita kaum muslimin yang berdomisili di Pasaman Barat memiliki lembaga pendidikan Ma'had Al-Afaf yang dinaungi oleh Yayasan An-Najiyah Pasaman Barat. Sekarang mereka dalam proses pembangunan sarana ibadah, pendidikan dan juga asrama bagi santri dan juga tenaga pengajar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kami mengajak kaum muslimin di mana saja berada
untuk ikut berpartisipasi, memberikan yang terbaik dari kekayaan harta yang Allah curahkan pada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita di Pasaman Barat menyelesaikan proyek pendidikan dakwah yang bertujuan untuk mendidik generasi Islam yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Islam menuju masyarakat yang mulia, bermartabat, memiliki akidah yang benar, akhlak yang mulia dan amal yang soleh, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan membuka pintu kebaikan. Mari kita bersama-sama ta'awun lil birri wat taqwa untuk mensukseskan proyek pembangunan Ma'had Al-Afaf Yayasan An-Najiyah di Pasaman Barat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas yang sedikit dari harta yang kaum muslimin donasikan, membalas